Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dara Dipta dengan NIM 154012113030 dari Prodi D3 Kebidanan, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Siti Khadijah Palembang. Baiklah, di sini saya untuk memenuhi tugas UAS Bahasa Indonesia presentasi mengenai materi yang pertama, pandangan saya tentang peran bahasa Indonesia. Yang kedua, fenomena bahasa Indonesia pada generasi muda. Yang ketiga, permasalahan penggunaan bahasa Indonesia pada generasi muda. Yang keempat, solusi saya untuk penggunaan bahasa Indonesia bagi generasi muda. Baiklah, untuk materi yang pertama yaitu pandangan atau pendapat saya tentang peran bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa yang kita gunakan sehari-hari sebagai alat komunikasi dan memiliki fungsi dan peranan yang cukup besar. Bayangkan saja bila kita tidak memiliki bahasa pemersatu atau biasa disebut dengan bahasa Indonesia, dengan apa kita berkomunikasi? Indonesia terdiri dari berbagai suku dan adat yang jumlahnya terbilang banyak. Jika tidak ada bahasa Indonesia, maka dapat dipastikan akan terjadi kesalahpahaman dalam komunikasi sehari-hari. Misalnya saja, seperti orang Jawa dengan orang Padang menggunakan bahasa daerah masing-masing. Apakah pembicaraan mereka dapat disatukan? Apa orang Jawa mengerti apa yang dimaksud dengan orang Padang? Jawabannya ya tentu tidak. Disitulah terlihat jelas betapa besar peranan bahasa Indonesia. Adapun fungsi bahasa itu sendiri yaitu yang pertama, sebagai alat untuk berkomunikasi dengan sama manusia, sebagai alat untuk bekerja sama dengan sama manusia, dan sebagai alat untuk mengidentifikasi diri. Sedangkan peranan bahasa adalah sebagai bahasa pemersatu, yaitu bahasa Indonesia bangsa. Tanpa bahasa Indonesia, mungkin bangsa Indonesia bisa kehilangan jati diri. Bahasa yang digunakan sebagai komunikasi dan interaksi antar anggota masyarakat dalam pergaulan hidup sehari-hari. Bahasa juga digunakan sebagai alat untuk menyimpan, menyebarkan, dan mengembangkan kebudayaan. Bahasa digunakan sebagai alat untuk menyampaikan rasa estetis atau keindahan manusia melalui seni sastra. Bahasa sebagai alat komunikasi mempunyai peranan penting dalam interaksi manusia. Bahasa dapat digunakan manusia untuk menyampaikan ide, gagasan, keinginan, perasaan, dan pengalamannya kepada orang lain. Manusia sangat memerlukan bahasa sebagai alat berkomunikasi dengan sesama manusia. Bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai alat komunikasi dan informasi yang setiap harinya kita gunakan sebagai alat untuk berinteraksi dengan orang lain. Peran bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari juga sangat besar. Bisa diartikan juga sebagai bahasa pemersatu bangsa. Bahasa kita adalah bahasa Indonesia yang merupakan bahasa persatuan. Walaupun berbeda suku dan agama, tetap saja bahasa Indonesia digunakan dalam kehidupan sehari-hari karena bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan. Bahasa Indonesia juga merupakan bahasa yang terpenting di negara Republik Indonesia. Karenanya, kedudukan bahasa Indonesia antara lain yaitu sebagai bahasa nasional, lambang kebanggaan nasional, lambang identitas nasional, alat pemersatu seluruh bangsa Indonesia, dan alat penghubung antar budaya dan antar daerah. Dalam kehidupan sehari-hari, bahasa Indonesia sangat berperan penting. Dia berperan sebagai pemersatu, artinya perbedaan bahasa dan kebudayaan masyarakat Indonesia dapat disatukan menjadi satu, yaitu bahasa Indonesia. Adapun fungsi bahasa Indonesia sebagai lambang kebanggaan kebangsaan adalah bahasa Indonesia mencerminkan nilai-nilai sosial budaya yang mendasari rasa kebangsaan. Atas dari kebanggaan ini, bahasa Indonesia harus terus terjaga, pelihara dan kembangkan serta rasa kebanggaan pemakainya senantiasa dibina.
Bahasa Indonesia memiliki kedudukan dan fungsi yang penting bagi bangsa Indonesia di dalam wilayah NKRI. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa, yakni sebagai perisai pemersatu yang belum pernah dijadikan sumber permasalahan oleh masyarakat pemakainya yang berasal dari beragam suku atau daerah. Sebagai lambang kebanggaan kebangsaan, bahasa Indonesia mencerminkan nilai-nilai sosial budaya yang mendasari rasa kebangsaan kita. Di dalam melaksanakan fungsi ini, bahasa Indonesia tentulah harus memiliki identitasnya sendiri, sehingga serasi dengan lambang kebangsaan kita yang lain. Hal tersebut karena bahasa Indonesia telah memperkokoh persatuan dan kesatuan bahasa Indonesia. Hal ini disesuaikan dengan salah satu isi Sumpah Pemuda, yaitu kami putra dan putri Indonesia berbahasa satu, bahasa Indonesia. Artinya kita sebagai warga negara Indonesia harus cinta dan bangga kepada bahasa Indonesia. Sebagai generasi muda, kita harus menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Contohnya, dalam melamar pekerjaan, orang asli Indonesia harus dapat menggunakan bahasa internasional, yaitu bahasa Inggris, dibandingkan bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Materi yang kedua tentang fenomena penggunaan bahasa Indonesia di negara muda. Di era modern seperti sekarang ini, pengaruh globalisasi dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat, terutama di kalangan remaja. Mereka berlomba-lomba untuk menampilkan diri kepada teman-temannya bahwa dirinya merasa gaul dan tidak ketinggalan zaman, hingga menimbulkan penggunaan bahasa yang nyeleneh dan tidak sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa yang tidak baku atau bahasa gaul sering kita temui di lingkungan kita, mulai dari remaja atau pelajar di tingkat sekolah SMP, SMA, sampai perguruan tinggi. Penggunaan bahasa ini sangat menyimpang dari bahasa yang sebenarnya. Karena seorang remaja ingin terlihat pintar dan gaul, timbullah bahasa asing yang diucapkan dalam kehidupan sehari-hari. Penggunaan bahasa Indonesia yang benar akan memperlihatkan kepada dunia bahwa kita menjunjung tinggi bangsa Indonesia. Pada masa sekarang ini, pengaruh globalisasi dalam ilmu pengetahuan dan teknologi sangatlah mempengaruhi kehidupan masyarakat, terutama kalangan remaja, mulai dari gaya hidup, cara berpakaian, hingga bahasa yang digunakan pun banyak yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa. Bahkan banyak remaja yang malu jika menggunakan bahasa Indonesia yang baku dan sesuai dengan aturan. Padahal, bahasa adalah identitas bangsa yang menjadi salah satu penghargaan bagi negara ini. Seharusnya, sebagai generasi muda yang mampu untuk menjunjung tinggi bahasa Indonesia sebagai bentuk pengabdian kepada negara. Penggunaan bahasa yang tidak baku seringkali kita temui di lingkungan sekitar kita, dan ironisnya, hal tersebut sudah dianggap lumrah. Salah satu penyebabnya memudar penggunaan bahasa Indonesia yang baku adalah adanya pengaruh dari bahasa luar atau modernisasi. Hal ini memicu munculnya istilah bahasa gaul di kalangan remaja. Kemunculan bahasa gaul inilah yang menjadi penyebab tergesernya bahasa Indonesia yang baku. Para remaja yang terbiasa menggunakan bahasa gaul dalam percakapan formal pun mereka akan lupa untuk berbicara dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Maka, hal ini benar-benar memerlukan perhatian khusus dan tindakan nyata dari semua pihak yang peduli dengan eksistensi penggunaan bahasa Indonesia secara baik dan benar. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan cara menyadarkan masyarakat, terutama para generasi penerus ini, bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional harus kita utamakan penggunaannya.
Secara sederhana, bahasa dapat diartikan sebagai alat untuk menyampaikan sesuatu yang terlintas di hati. Namun, lebih jauh bahasa adalah alat untuk berinteraksi atau alat untuk berkomunikasi antara anggota masyarakat. Dalam arti alat untuk menyampaikan pikiran, gagasan, konsep, atau perasaan. Banyak di kalangan remaja saat ini tidak memperhatikan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dalam atau berkomunikasi tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Salah satu yang menyebabkan memodernnya bahasa Indonesia yaitu banyak remaja sekarang menggunakan bahasa gaul dalam berkomunikasi atau berinteraksi. Mengapa bahasa gaul menjadi penyebab? Karena bahasa gaul adalah bahasa khas remaja, yaitu kata-kata yang diubah-ubah sedemikian rupa sehingga hanya bisa dipahami di antara mereka. Dapat dijangkau oleh hampir seluruh remaja di tanah air yang terjangkau oleh media massa. Adapun contoh bahasa gaul yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti gue, yang dalam bahasa Indonesia itu saya, lo atau kamu, nyokap, bokap, dan lain sebagainya. Selain bahasa gaul yang menjadi penyebab pudarnya, terdapat faktor lain, yakni penggunaan bahasa daerah. Mengapa demikian? Karena seperti yang kita ketahui, sekarang bahwa masih banyak remaja yang menggunakan bahasa daerah. Contohnya, dalam dunia pendidikan di jenjang universitas, masih banyak mahasiswa yang menggunakan bahasa daerah, walaupun dalam sebuah universitas terdapat berbagai daerah mahasiswa. Yang pasti bahasa persatuan adalah bahasa Indonesia. Akan tetapi, sekarang para mahasiswa masih menggunakan bahasa daerahnya masing-masing. Adapun dampak negatif dari memudahnya bahasa Indonesia adalah sangat berefek ketika remaja saja tidak mengetahui kaidah-kaidah dari bahasa Indonesia itu sendiri yang merupakan bahasa persatuan, di mana Indonesia memiliki beragam suku dan bahasa yang beragam. Jadi, dengan adanya bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi antara suku yang satu dengan suku yang lain, adapun dampak positifnya yaitu sebagai alat sesama teman sehingga menambah keakraban. Menurut saya, remaja masa kini jika menggunakan bahasa yang baku dianggap kampungan atau ketinggalan zaman karena mereka lebih mementingkan pergaulan daripada nilai sosial dan budaya. Bagaimana kita bisa dikatakan melestarikan bahasa Indonesia kalau kita masih menggunakan bahasa yang tidak benar? Adapun upaya yang dilakukan agar bahasa Indonesia tidak hilang atau tergeser dari bahasa yang tidak baku atau gaul, maka kita sebagai warga negara Indonesia yang baik hendaknya melakukan pencegahan dengan cara menyadarkan masyarakat Indonesia, terutama remaja, dengan cara menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar pada saat melakukan percakapan. Bila dibandingkan dengan anak zaman dahulu, bahasa anak zaman dahulu lebih sopan dan lebih teratur dalam pengucapan ataupun dalam pengejaan. Hal ini dikarenakan perbedaan zaman yang sudah modern atau sudah maju. Tak jauh berbeda dengan bahasa dan perilaku mereka. Mereka juga jauh lebih dari kata sopan. Kita sebagai generasi muda harus bisa memberikan contoh kepada adik-adik kita dengan menggunakan bahasa Indonesia yang benar, dan semoga kita tetap melestarikan dan mempertahankan bahasa Indonesia yang agar tidak hilang di telan zaman. Materi yang ketiga yaitu permasalahan penggunaan bahasa Indonesia di generasi muda. Di zaman modern seperti sekarang ini, pengaruh globalisasi dalam perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat
terutama di kalangan remaja. Mereka berlomba-lomba untuk menampilkan diri kepada teman-temannya, bahkan dunia, bahwa dirinya merasa gaul dan tidak ketinggalan zaman. Tingkah laku yang ugal-ugalan, gaya berpakaian yang aneh, hingga penggunaan bahasa yang nyeleneh yang tidak sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Bahasa yang dulu pernah baik adanya sekarang sudah jauh menyimpang dari bahasa yang sebenarnya. Bahkan yang sangat memprihatinkan lagi yaitu timbul kata-kata yang membuat kalangan remaja kita malu dan merasa kampungan jika berbahasa yang benar. Padahal penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar akan memperlihatkan kepada dunia bahwa kita menjunjung tinggi bahasa Indonesia atau bangsa Indonesia. Bagaimana kita bisa dikatakan mengabdi kepada bangsa Indonesia dan selalu mengikrarkan Sumpah Pemuda tetapi masih menggunakan bahasa yang tidak benar? Penggunaan bahasa yang tidak baku atau yang disebut bahasa gaul seringkali kita temui di lingkungan kita, mulai dari remaja atau pelajar di tingkat sekolah menengah pertama, SMP, sekolah menengah atas, SMA, sampai perguruan tinggi. Penggunaan bahasa ini sangat menyimpang dari bahasa yang sebenarnya. Contoh penggunaan bahasa yang tidak baku dalam pembicaraan kita, misalnya penggunaan kata lo, gue, ngapain, enggak, dan lain-lain. Ini kata-kata yang sering diucapkan sehari-hari saat kita bicara dengan teman-teman atau orang lain. Kata-kata ini tidak ada dan tidak sah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Karena seorang remaja ingin terlihat pintar dan gaul, timbullah bahasa asing di antara kalimat-kalimat yang diucapkan. Dalam kehidupan sehari-hari, misalnya, penggunaan bahasa asing juga sudah sering kita dengar. Contohnya, you, thank, yes, no, tomorrow, dan lain-lain. Hal ini juga sangat mempengaruhi gaya bahasa yang di kalangan remaja kita untuk berbahasa yang baik yang sesuai dengan budaya bangsa Indonesia. Maka dari itu, kita selaku warga Indonesia wajib menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa Indonesia melalui berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Hal ini menjadi tugas kita sebagai remaja sekaligus pelajar yang masih peduli dengan bahasa Indonesia. Kita tidak dapat memungkiri bahwa bahasa gaul telah mengikis dan merusak bahasa Indonesia. Oleh karena itu, sebagai generasi muda, marilah kita menjaga dan melestarikan bahasa Indonesia. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan membiasakan diri dengan menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan kaidah berbahasa yang baik mulai dari diri kita sendiri. Karena hal besar berawal dari hal kecil. Setelah itu, marilah kita mengajak teman-teman dan orang-orang di sekitar kita untuk menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Dengan demikian, niscaya bahasa Indonesia akan terjaga keberadaannya sampai kapanpun. Materi yang keempat mengenai solusi yang saya tawarkan atau berikan terhadap remaja mengenai penggunaan bahasa Indonesia. Agar bahasa Indonesia tidak tergeser oleh bahasa gaul, maka kita sebagai warga Indonesia yang baik hendaknya melakukan langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan sebelum bahasa Indonesia benar-benar punah. Adapun langkah-langkah yang bisa kita gunakan adalah sebagai berikut. Untuk yang pertama, langkah-langkah pencegahan, yaitu menjadikan lembaga pendidikan sebagai basis pembinaan bahasa. Bahasa baku sebagai simbol masyarakat akademis dapat dijadikan sarana pembinaan bahasa yang dilakukan oleh pendidik
Para pakar kebahasaan misalnya Kera Padudu, Kridalaksana, Sugono, Sabaryanto, Vinoza, serta Arifin dan Amran memberikan batasan bahwa bahasa Indonesia baku merupakan ragam bahasa yang digunakan dalam dunia pendidikan berupa buku pelajaran, buku-buku ilmiah, dalam pertemuan resmi, administrasi negara, perundang-undangan, dan wacana teknis yang harus digunakan sesuai dengan kaidah bahasa yang meliputi kaidah fonologis, morfologis, sintaktis, kewacanaan, dan sinsemmatis. Yang kedua, perlunya pemahaman terhadap bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang dimaksud dengan bahasa Indonesia yang baik adalah bahasa yang digunakan sesuai dengan norma kemasyarakatan yang berlaku. Misalnya dalam situasi santai dan akrab, seperti di warung kopi, pasar, di tempat arisan, dan di lapangan sepak bola, hendaknya digunakan bahasa Indonesia yang tidak terlalu terikat pada patokan. Dalam situasi non formal seperti kuliah, seminar, dan pidato kenegaraan, hendaklah digunakan bahasa Indonesia yang resmi dan formal yang selalu memperhatikan norma bahasa. Adapun maksud dari bahasa Indonesia yang benar, yaitu bahasa Indonesia yang digunakan sesuai dengan aturan atau kaidah bahasa Indonesia yang berlaku. Kaidah bahasa itu meliputi kaidah ejaan, kaidah pembentukan kata, kaidah penyusunan kalimat, kaidah penyusunan paragraf, dan kaidah penataan penalaran. Jika kaidah ejaan digunakan dengan cermat, kaidah pembentukan kata ditaati secara konsisten, pemakaian bahasa dikatakan benar. Sebaliknya, jika kaidah-kaidah bahasa kurang ditaati, pemakaian bahasa tersebut dianggap tidak benar atau tidak baku. Yang ketiga, diperlukan adanya undang-undang kebahasaan. Dengan adanya undang-undang penggunaan bahasa, diharapkan masyarakat Indonesia mampu menaati kaidahnya agar tidak mencintai bahasa gaul di negeri sendiri. Sebagai contoh nyata, banyak orang asing yang belajar bahasa Indonesia merasa bingung saat berbicara langsung dengan orang Indonesia asli, karena bahasa yang mereka pakai adalah bahasa formal, sedangkan kebanyakan Indonesia berbicara dengan bahasa informal dan gaul. Yang keempat, peran variasi bahasa dan penggunaannya. Variasi bahasa terjadi akibat adanya keberagaman penutur dalam wilayah yang sangat luas. Penggunaan variasi bahasa harus disesuaikan dengan tempatnya atau diklosia, yaitu antara bahasa resmi atau bahasa tidak resmi. Adapun langkah-langkah untuk penanggulangannya, yang pertama, untuk menghindari pemakaian bahasa gaul yang sangat luas di masyarakat pada masa depan, perlu adanya usaha pada saat ini menanamkan dan menumbuh kembangkan pemahaman dan kecintaan dalam diri generasi bangsa terhadap bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Para orang tua, guru, dan pemerintah sangat dituntut kinerja mereka dalam menanamkan dan menumbuh kembangkan pemahaman dan kecintaan anak-anak Indonesia terhadap bahasa Indonesia. Dengan demikian, pemakaian bahasa Indonesia secara baik dan benar pada saat ini dan pada masa depan dapat meningkat. Yang kedua, perlu adanya tindakan nyata dari semua pihak yang peduli terhadap eksistensi bahasa Indonesia yang merupakan bahasa nasional, bahasa persatuan, dan bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. Yang ketiga, menyadarkan masyarakat Indonesia, terutama para generasi penerus bangsa ini, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional harus diutamakan penggunaannya. Dengan demikian, mereka lebih mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia secara baik dan benar daripada bahasa gaul. Penyadaran ini dapat dilakukan
oleh para orang tua di rumah kepada anak-anak mereka. Dapat pula dilakukan oleh para guru kepada para siswa mereka. Selain itu, pihak pemerintah dapat bertindak secara bijak dalam menyadarkan masyarakat untuk mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia di negara kita. Yang keempat, menanamkan semangat persatuan dan kesatuan dalam diri generasi bangsa dan juga masyarakat luas untuk memperkukuh bangsa Indonesia dengan menggunakan bahasa Indonesia. Sebagaimana kita ketahui bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan yang dapat kita gunakan untuk merekatkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Dengan demikian, menanamkan semangat masyarakat Indonesia akan lebih mengutamakan bahasa Indonesia daripada menggunakan bahasa gaul. Cara menanamkannya dapat dilakukan di rumah, sekolah, dan di masyarakat. Yang kelima, pemerintah Indonesia harus menekankan penggunaan bahasa Indonesia dalam film-film produksi Indonesia, baik film layar lebar maupun sinetron. Dengan penggunaan bahasa Indonesia secara benar oleh para pelaku dalam film nasional yang diperankan aktor dan aktris idola mereka, masyarakat luas juga akan menggunakan bahasa Indonesia seperti para idola mereka. Yang keenam, meningkatkan pengajaran bahasa Indonesia di sekolah dan di perguruan tinggi. Para siswa dan mahasiswa dapat diberikan tugas praktik yang berbahasa Indonesia dalam bentuk dialog dan monolog. Pada kegiatan bermain drama, dalam bentuk berdiskusi kelompok, penulisan artikel dan makalah, dan juga dalam bentuk penulisan sastra, seperti cerita pendek dan puisi. Dengan praktik-praktik berbahasa Indonesia dapat mengembangkan kreativitas berbahasa Indonesia mereka dan juga dapat membiasakan mereka berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang ketujuh, upaya untuk membina sikap positif terhadap bahasa Indonesia dilakukan dengan jalur media massa dan jalur kepemimpinan. Pembinaan bahasa Indonesia dilakukan melalui jalur media massa karena jangkauannya sangat luas. Kemudian jalur kepemimpinan dapat pula dilakukan sebagai salah satu alternatif membina sikap positif terhadap bahasa Indonesia karena pemimpin merupakan panutan masyarakat. Dapat pula kita simpulkan bahwa banyaknya kalangan remaja menggunakan bahasa gaul adakah akibat dari perkembangan zaman yang kian mengalami kemajuan baik dari dunia pendidikan sampai teknologi. Gejala bahasa yang dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan bahasa Indonesia dianggap sebagai penyimpangan terhadap bahasa. Kurangnya kesadaran untuk mencintai bahasa di negeri sendiri berdampak pada tergilasnya atau lunturnya bahasa Indonesia dalam pemakaiannya dalam masyarakat atau terutama di kalangan remaja. Apalagi dengan maraknya dunia kalangan artis yang menggunakan bahasa gaul ketika mereka berada di media massa dan elektronik, membuat remaja semakin sering menirukannya di kehidupan sehari-hari. Hal ini sudah menjadi wajar karena remaja suka meniru hal-hal yang baru. Baiklah, mungkin itu saja presentasi dari saya mengenai materi yang telah saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.